Jadi andai pun berdusta, berbohong itu dibolehkan hanya dalam konteks ketika ingin mendamaikan dua saudara yang sedang berselisih. Kita kan kadang-kadang suka pernah melihat ada orang yang sepertinya ada perselisihan di antara dua belah pihak. Maka kita sebagai orang beriman jangan mengompori yang satu. Tetapi di dalam syariat itu ada dusta, ada juga tahyir. Kalau tahyir itu lebih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di kesempatan kali ini mari kita menengok beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang ancaman Allah bagi para pendusta dan para pembohong. Di dalam Al-Quran, berbohong itu sesuatu yang sangat dikecam. Salah satunya di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah olehmu perkataan dusta. Di dalam agama Islam, pada dasarnya hukum berbohong dan berdusta itu diharamkan. Seandainya pun ada yang dibolehkan, dan ini yang menjadi tema pembahasan kita tentang berbohong yang dihalalkan di dalam agama Islam. Akan tetapi para ulama maupun di dalam hadis Nabi itu mempersempit ruang gerak agar seseorang itu tidak terlalu kebablasan ketika dia harus berkata-kata, menyampaikan perkataan yang tidak sejujurnya. Karena kita orang beriman diajarkan untuk berlaku siddiq, berlaku jujur, berkata apa adanya sekalipun mengundang resiko yang cukup besar orang-orang yang jujur itu. Hari ini cari orang yang jujur itu luar biasa susah. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam muamalat, kadang-kadang kejujuran itu lebih mahal daripada harga proyek itu sendiri. Karena itulah di dalam Al-Quran, andai pun di dalam hadis Nabi, andai pun seseorang itu harus berbohong, maka dibatasi hanya dalam keadaan tiga hal. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan satu hadis. Salah satunya adalah hadis Ummu Kulthum bin Uqbah bin Abi Mu'aid bin Abi Mu'aitin, di antara para wanita yang berhijrah pertama kali yang telah membaiat Nabi SAW, mengabarkan bahwa dia mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa kadzibul ladzi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yanmi khairan. Tidak disebut pendusta, pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan di antara pihak yang berselisih. Yang pertama, ruang lingkupnya. Jadi andai pun berdusta, berbohong itu dibolehkan hanya dalam konteks ketika ingin mendamaikan dua saudara yang sedang berselisih. Kita kan kadang-kadang suka pernah melihat ada orang yang sepertinya ada perselisihan di antara dua belah pihak. Maka kita sebagai orang beriman jangan mengompori yang satu, jangan mengompori yang satu lagi. Akan tetapi jadilah pribadi yang justru harus mendamaikan. Misalnya kita main ke si A, begitu kita main ke sana, dia menceritakan tentang keburukan si B. Maka bagi kita orang beriman yang kita diikat dengan ikatan iman, hendaklah perkataan si A jangan dilempar sepenuhnya ke B. Maka begitu si B bertanya, bagaimana fulan tadi dia ngomong cerita apa saja, misalnya begitu. Maka dia harus bercerita, jangan sejujurnya apa yang dikatakan si A, semua dilemparkan ke sini. Mungkin niatnya baik, dia berniat jujur, tapi jujur itu justru malah menimbulkan petaka. Justru di antara mereka bisa jadi semakin memicu permusuhan di antara dua belah pihak. Maka seyogianya orang mukmin yang cerdas itu justru ketika dia berkata pada si B, maka dia tidak mengatakan seluruhnya. Bahkan kalau perlu dia memuji-muji, bilang saja si A itu tadi salam kepadamu, ya, kemudian dia titip salam. Justru itu cara yang paling ampuh untuk mendamaikan dua mukmin yang saling bertikai di antara kita. Yang kedua, di dalam hadis ini juga Allah Rasulullah SAW
ingin menyampaikan bukan hanya sekedar mendamaikan dua orang yang berselisih, akan tetapi juga di dalam hadis ini disampaikan yang kedua adalah orang yang berperang. Orang berperang itu boleh berdusta, berbohong. Dalam rangka apa? Agar tidak menimbulkan korban yang banyak, kehilangan nyawa yang banyak. Ya, ketika misalnya dia ditanya apakah ini si fulan itu rombongan ini datang dengan jumlah sekian, maka dia boleh mengatakan berdusta. Ya, maka jangan sampai hukum berdusta ini haram. Ketika kita berbohong, maka tetap dasarnya adalah haram. Kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Misalnya, alasan itu hukumnya wajib, maka berdusta itu juga menjadi wajib. Alasan itu hukumnya mubah, maka dusta itu juga menjadi mubah. Dusta itu mengikuti saja. Tetapi di dalam syariat itu ada dusta, ada juga tahyir. Kalau tahyir itu lebih kepada mengkiaskan bahasa, terkesan berdusta padahal tidak berdusta sebenarnya. Misalnya Nabi SAW ketika di Perang Badar, ketika ditanya, sebenarnya Anda berasal dari mana? Oleh orang yang ada di perjalanan. Maka Nabi mengatakan, min ma'a. Saya hanya dari setetes air. Ya. Itu Nabi tidak sedang berdusta. Nabi mengatakan yang sesungguhnya, karena manusia semuanya berasal dari setetes air. Gitu. Akan tetapi, demi agar tidak tercium strategi Nabi SAW, maka Nabi mengatakan itu. Dan yang terakhir, kata Nabi SAW, adalah seorang suami yang berdusta pada istrinya atau istri yang berdusta pada suaminya. Dalam rangka apa? Nah, ini harus digarisbawahi. Jangan sampai ini jadi dalil antara suami kemudian suka berdusta pada istrinya atau istri atau sebaliknya. Dalam rangka apa? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dibatasi hanya ketika dikhawatirkan memicu mudorot yang besar. Satu. Yang kedua, untuk memunculkan kasih sayang antara seorang istri. Misalnya, kamu kok pagi ini cantik sekali. Itu kan sebenarnya padahal dia mungkin mukanya agak sedikit lecek gitu ya. Tapi karena ingin menyenangkan hati istrinya, maka dia memuji dengan pujian yang tidak sesungguhnya. Nah, hal yang demikian adalah hal yang dibenarkan di dalam agama. Maka mudah-mudahan 3 hal ini kita garis bawahi. Ini adalah ruang lingkup berdusta yang dipersempit oleh agama. Dan yang paling penting, kita harus berkata jujur, sidik apapun keadaannya. Andai pun kita harus berbohong dan berdusta, maka tidak keluar dari 3 hal ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.